warahmatullahi wabarakatuh. Dua, dalam bincang suri Kampit Sufi atau Ngopi Sufi yang keluarga beberapa waktu yang lalu kita sudah bicarakan tentang sebab baku telah kembali kepada Allah, kembali kepada Tuhan. Bukan pilihan. Ada pilihannya adalah dengan cara kembalinya. Cara kembali. Ini mungkin masih awam. Masih awam atau asing barangkali. Kok ono istilah itu. Dan mungkin ada yang mau ditanyakan apanya. Saya masih awam, tidak diajarkan sistem kembali kepada Tuhan. Nah, lalu bagaimana larangannya gitu ya, logikanya logikanya piye kalau sudah aku sementara kan masih banyak orang yang bersangka begini gitu. Kalau bisa dibilang kita kenal nanti kita sambung karena untuk pasnya persis, nalarnya persis itu belum tentu bisa nyambung. Tapi poin-poinnya. Salah satunya adalah kita kenal dengan singularitas. Singularitas nanti berhadapan dengan dualitas. Jelas kalau Tuhan itu adalah segi singularitas, maka singularitas. Itulah salah satu poin, salah satu faktornya. Nah, yang kedua mungkin juga dengan dalil itu yang terkenal dalam Al-Quran itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah kembali atau sangkan paraning Jumat itu sangkan ning lan ono paraning sangkan paraning itu juga bisa mendukung bahwa ada sisi baku yang terpandang. Nah, secara umum memang enggak terkenal ya. Secara umum seperti halnya tata surya. Jadi tata surya itu yang jumlahnya sekian banyak benda-benda angkasa itu, hakikatnya semua terpusat ke matahari. Bumi, bintang-bintang dan segala macam itu pusatnya adalah matahari. Dan tapi satunya adalah satu itu adalah berpusat di matahari. Kita tahu seperti itu. Kemudian secara makro, secara mikro itu kalau atom berarti berpusar pada pusat atom ya, berpusar itu. Buktinya nanti bentuk. Nah itu kan berarti ada satu sistem yang baku untuk selalu kembali kepada pusatnya, pada rotasinya, pada orbitas. Nah kemudian dengan teknologi yang sekarang sistem navigasi, hakikatnya sebenarnya sistem navigasi itu adalah ada pusat navigasinya. Ada pusat navigasinya, jadi seluruh benda alam semesta atau di bumi pun benda alam semesta ada pusat navigasi dalam matahari, di bumi juga ada pusat navigasi. Nah, yang kita hari ini tidak pernah diajari adalah tentang teori navigasi, tapi teknologi navigasi semua orang menggunakan, canggih ya sekarang itu teknologinya, tapi teorinya tidak pernah kita peroleh dari pelajari dari mana, dan pasti ada yang pegang navigasi. Berarti kalau ada navigasi,
pasti berpusat pada satu originat, berarti ada sistem tunggal yang kembali untuk berpusat. Pusaran itulah titik kembali. Titik kembali. Itu kalau secara ilmu fisika. Penggeraknya adalah satu. Pusat geraknya bukan pusat geraknya. Pusat geraknya adalah satu. Pusat geraknya adalah satu. Itu sistem terpasang secara baku ya. Jadi ibarat seperti itu, demikian juga sistem kembali kepada Allah itu juga baku, karena yang menciptakan adalah Allah, semua kembali kepada Allah. Nah, hakikatnya seperti halnya kita tahu bahwa sebelum kita lahir ke dunia ini ditiupkan kepada kita adalah ruh. Nah, ruh itu kan bagian dari ruhnya Allah toh. Ya, bagian daripada ruhnya Allah. Dan disitulah terpasang ruh yang berpusat kepada yang maha ruh. Berarti ruh bakal itu pasti statusnya pasti atau terikat kembali kepada Allah, karena dia ruh yang ada di kita itu asalnya dari yang bagian yang maha ruh yang ditiupkan ke kita itu berumur dan janin. Nah, itulah singularitasnya. Adapun dualitasnya, roh itu sebelum ditiupkan singularitas. Begitu masuk ke jasad menjadi dualitas, ya. Jadi ada dua pusat seolah-olah ya. Ada yang berpusat ke jasmani, dua tuan ya, bisa juga kalau itu sosial. Tapi ini hubungan dengan fisika kan berarti dua pusat ya, dua singularitas jadinya ya. Singularitas kok jadi dua, misalnya jadi dua. Pusatnya itu berpilah ya, berpilah karena ada unsur jasmania yang asalnya rohani. Itulah kemudian menjadi nafsun, setelah roh ditiupkan ke dalam tubuh jadi nafsu. Nafsu sifatnya dua ya. Nanti kalau sudah sempurna dia menjadi singularitas gila. Untuk bisa kembali kepada kepada asalnya ruh itu, maka oleh Tuhan diperkuat lagi setelah manusia itu lahir ya. Untuk menjadi mukmin diperkuat, namanya wa ayyadahum bi ruhi minhu, dikuatkan dengan ruh, bagian ruh darinya, atau juga dengan ruh kudus ya. Dengan ruh kudus yang kita kenal dengan ruh iman, ruh kitab, nur iman, nur kitab. Nah, itulah proses proses sebenarnya seperti itu. Tetap berpusat dari roh kembali kepada roh lagi, dan masih dibantu oleh Tuhan karena roh ini terjadi dualitas supaya kekuatnya menjadi dua toh, yaitu dua kali roh ya. Roh pertama ketika di rahim, roh kedua ketika akan menjadi iman, yang itu namanya aktivasi roh, yang kita namanya baiat. Sama ketika Nabi waktu itu dibelah dadanya, dikuatkan rohnya itu. Nah, itu berarti kekuatan roh jadi dua toh. Jadi kalau ini tandingan 2 lawan 1, 2 roh ya, dua kekuatan roh menjadi satu kekuatan lawan kekuatan gas. Mestinya manusia sudah terpasang seperti ini, ya kuat kembali, punya kekuatan besar kembali kepada yang maha roh, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sistem yang terpasang ya. Apa kalau terpasangnya itu adalah roh yang dihidupkan ke dalam diri. Ya, itu satu. Berarti ya Pak ya, pada dasarnya Tuhan itu sudah memberikan satu tingkatan bahwa olakul zina wal kisah ilalia itu kan begitu ya. Sehingga kalau manusia itu menyadari kita sebenarnya hidup ini menjalani hidup itu sebetulnya ya memang benar-benar harus sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah
lahir ke dalam dunia itu menjadi nafsun, maka disetirlah roh ini menjadi hawa nafsu itu tadi ya. Ya. Yang itu yang memelencengkan kita untuk tidak kembali kepada Tuhan. Nah, Begitu kan? untuk terhalang kembali kepada Tuhan ya. Atau bisa juga tersesat menjadi tidak kembali kepada Tuhan. Atau cara kembalinya dengan cara yang gelap, karena tidak terpandu ya, tidak dipandu kepada yang makhluk. Nah itulah yang penting tadi adalah nalar logikanya gimana sih. Nah sebenarnya sih agak susah gampang, karena setelah kita masuk di sistem toriko ini, sistem rohani ini, ternyata sebenarnya di dunia ini, ilmu pengetahuan ini ada satu ilmu yang tidak pernah diajarkan dan disebarkan kepada khalayak manusia, dan hanya dipegang oleh golongan tertentu. Satu golongan ya, ada satu golongan, dan satu golongan itulah yang mengambil alih singularitas kami ya. Dia juga menggunakan metode singularitas, tapi singularitas yang kami. Karena kedudukan manusia tidak bisa kalau tidak bergantung, karena harus modelnya lihat dunia, harus menjadi abdi lah. Abdi ada tuan sebagai itu, tuan juga abdi, ada tuannya lagi, itulah bertingkat-tingkat sistem Yahudi itu. Nah itulah termasuk juga Yahudi sebenarnya salah satu sistem kembali yang terpasang. Itu yang pertama, yang bagus itu. Yang kedua, ada dalil yang juga sulit dibaca, tapi tidak banyak orang tahu. Bahkan ketika saya di kampus lama juga nggak ada orang yang, bahwa Tuhan akhirnya membuat satu jalan. Tadi saya ungkapkan di surat Anas ya, wahadainahu inna hadainahu sabila. Kami hadiahkan, kami tunjuki ya, kami hadiahkan satu jalan ya, satu jalan toh. Cuma dualitasnya memilih boleh mau, boleh menolak. Satu jalan, dua pilihan. Satu jalan, dua pilihan. Pilihan mau atau tidak mau, itu jalannya satu. Imasakiro untuk mau, akabulun tidak mau. Berarti sikapnya yang dualitas, karena dan lain sebagainya, dan istilah dan sebagainya. Ya, itulah menunjukkan bahwa ini bukti juga terpasang mutlak pada satu sisi yang terpasang tadi namanya ruh atau wahiyadahu, karena ruh itu berasal dari yang maha ruh. Ruh ditiupkan bagian dari rohnya yang maha ruh, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dua pengertian itu yang untuk memahami, menaruh itu bahwa manusia atau bahkan makhluk itu punya sisi terpasang kembali kepada asalnya, yaitu sang pencipta atau ruh atau yang maha ruh. Itu sudah gampangnya begitu, gampangnya panggil aja yang maha ruh, karena ternyata adalah ruh. Ruh terhadap yang maha ruh itu juga liyak juni. Itu seterusnya ke bawah dan seterusnya sampai, dan model hubungannya bertingkat liyak juni. Jadi menyembah terus gitu, sampai ketemu yang pusat yang disembah, yang laisa kamitslihi syai'un. Jadi kalau kita menyembah, hati-hati dulu menyembah siapa, karena bertingkat-tingkat. Bisa juga nanti sisi menyembah kita, sisi menyembah yang singularitas kami, dan ternyata sekarang singularitas asli itu dipegang oleh golongan tertentu, ahli ilmu tertentu yang tidak kepada kita. Namun teknologi navigasi itu dijual dengan harga yang sangat mahal. Teorinya kita hanya tidak pernah tahu. Tapi setelah kita mempelajari, oh teorinya itu tahu ada sisi singularitas itu adalah navigasi itu, dan kita bisa merasakan itu dengan hasil yang terbangun dari pola ini visual itu. Ya, Kemudian prasyaratnya, apa istilahnya, kalau syarat rukunnya, syarat rukun untuk menempuh jalan supaya kembali kepada Tuhan itu harus melalui tahapan apa saja.
karosma yang mutlak juga itu harus ketemu wasilah. Harus ketemu wasilah. Terus ketemu wasilah. Wasilah itu adalah bisa khalifah fil ardi, ya. Ini jailun fil ardi, khalifah Allah yang memimpin manusia, mungkin khalifah di kemudian juga ulil amri minkum, itu sistem juga bisa kembali berjalin kembali kepada Tuhan, karena itulah yang mendapat pengesahan dari Allah, atau warasatul anbiya, atau waliyang mursyida. Itu nama-nama yang berbeda sebutan tapi alamatnya satu, yaitu penghubung antara manusia di dunia dan Tuhan di alam akhirat maha akhirat. Karena tidak mungkin langsung mutlaknya harus ketemu itu. Ya. Kalau sudah ketemu itu, nanti apa yang diarahkan oleh sang wali mursyida, sang wasilah, itulah jalan mutlaknya. Jalan bisa macam-macam soalnya, tergantung nanti. Karena seperti kita lihat, kayak zaman Nabi Adam, apa sama dengan Nabi Ibrahim, apa sama dengan Nabi Musa, apa sama dengan Nabi Isa, apa sama dengan Nabi Muhammad. Itu semua adalah wasilah. Itu semua wasilah, itu semua adalah khalifah Allah, ya. Itu semua adalah statusnya wali yang mursyida, ya. Wali yang mursyida itu, wali adalah Allah itu sendiri, mursyidnya itulah wali yang mursyidnya. Beda-beda di sini, sehingga sangat tergantung pada situasi dan kondisi. Dan hari ini kita sedang menantikan wasilahnya itu adalah Al-Mahdi. Kita baru menantikan semua manusia, karena Al-Mahdi ternyata adalah wasilah semesta, bukan sekedar wasilah di orang-orang ini. Wasilah semesta itulah, ya. Semesta itu berarti segalanya juga. Jadi bukan nama orang, bukan berakte Al-Mahdi, ya, gitu ya. Ya, itu sistem atau fungsi atau misalnya statusnya, status tip, ya, status semacam presiden, ya, semacam presiden lah, semacam apalah sebutannya. Bukan nama orang lah. Cirinya itu pasti ada ciri tertentu yang jelas. Itu tidak mengajarkan syariat semata, karena syariat sudah diajarkan kepada semua wali yang mursyida, khalifah Allah di periode generasi generasi. Jadi saat kunci mutlaknya tetap harus ketemu wasilah, seperti surat Al-Karimah, waqtahu ilaihil wasilah, baru wajah itu fi sabilihi. Jadi wasilah itu mutlak. Jadi syarat rukunnya tergantung dari wasilah itu. Karena beda-beda wasilah, beda-beda syarat rukun. Itulah sistem pembantu. Kalau syarat rukunnya mau tanya, ya temukan dulu wasilah, ya. Wasilah punya cara-cara apapun, nanti kaifiatnya bisa tergantung dari wasilah itu sendiri. Ya. Kalau tadi dikatakan bahwa syariat sudah diajarkan oleh semua nabi-nabi yang terdahulu. Ya. Jadi khusus untuk kedatangan Al-Mahdi ini mungkin tidak akan lagi mengajarkan syariat, ya. Bisa juga, atau menggunakan syarat yang ada juga sudah bisa jadi seperti itu. Makanya kan kiasnya, ya, kiasnya itu kan Al-Mahdi kemudian Al-Masih. Al-Masih dikatakan adalah Nabi Isa. Kenapa pada umat Nabi ini? Karena Nabi Isa pada syariat dohirnya antara Nabi Isa dengan antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad adalah tidak serta-merta sama, kalau nggak disebut dengan berbeda. Karena ada berarti Mahdi ini tidak serta-merta mengajarkan syariah, karena ternyata syariahnya berbeda, masuk pada wilayah hakikatnya yang sama. Ya, yang kita adalah pada hakikatnya. Itulah ketemu selalu kepada Tuhan. Kalau dalam istilah saya itu, saya membuat istilah satu makalah itulah cara bertuhan, ya, cara bertuhan. Jadi yang sama itu kalau di sekolah kita itu kodimnya yang sama. Kodimnya yang sama. Ya. Kodimnya yang sama. Kodim itu harus sama dari dulu sampai hilir, dari dulu sampai sekarang. Kodimnya yang sama, tidak pernah berubah. Maka saking tidaknya berubah, orang Jawa itu dengan tanpa binoyopo, kalau Quran itu laisa kami tinggi syai'un, karena tidak bisa dipersamakan dengan apapun yang dapat kita lihat dengan panjang indera. Itulah itu, ya.
Ini sekali lagi ini mengenai praktek ya, karena Thoriko itu 100% praktek Thoriko Naksabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Cuma saya pesan, kalau ini dianggap aneh atau belum sampai kepada penalaran kita semua, ya jangan ikut-ikut kami.